Untuk Anda yang memiliki investasi di saham, entah itu investasi langsung di saham-saham pada Bursa Efek Indonesia, atau melalui produk reksadana saham, atau produk investasi pasar modal lainnya, mungkin ini saatnya untuk menambah kewaspadaan. Hal ini disebabkan karena Morgan Stanley itu menurunkan peringkat ekuitas bursa saham Indonesia menjadi underweight. Ini tentunya berita yang tidak menyenangkan bagi ekonomi Indonesia karena dengan peringkat underweight tersebut berarti potensi keuntungan saham di Indonesia ke depannya itu memburuk dibandingkan dengan saham-saham di negara lain. Salah satu alasan yang menyebabkan Morgan Stanley menurunkan peringkat ekuitas Indonesia adalah program makan bergizi gratis yang dicanangkan pemerintah. Karena program tersebut berpotensi akan menimbulkan beban fiskal yang besar kalau bergantung dengan utang. Masalahnya, melihat kondisi keuangan negara saat ini, maka pilihan untuk membiayai program makan bergizi gratis tersebut tidak ada lain selain utang. Selain itu, prospek pendapatan negara juga memburuk, dan hal ini terlihat dari defisit anggaran, yang kemudian mengkambing hitamkan Kortex sebagai biang keladi defisit anggaran negara. Ya, kadang-kadang ajaib juga cara berpikir pejabat-pejabat kita itu ya. Morgan Stanley menyoroti kondisi moneter dan fiskal Indonesia yang terus melemah yang sudah masuk tahap berbahaya bagi perekonomian Indonesia. Adakah di antara kita atau pejabat kita deh yang sadar parahnya kondisi ekonomi kita saat ini? Hampir semua strata ekonomi masyarakat mengalami penurunan, terutama kelas menengah ke bawah. Penghasilan yang turun tersebut ditambah pada saat yang sama ketersediaan lapangan kerja itu sulit, bahkan sangat sedikit. Di tengah kondisi yang sedang memburuk tersebut, terdengar kabar bahwa pemerintah berencana untuk meningkatkan rasio utang pemerintah terhadap PDB atau produk domestik bruto dari 39% pada saat ini menjadi 50% dalam 5 tahun ke depan. Artinya, ketentuan atau undang-undang yang membatasi defisit APBN sebesar maksimal 3% dari PDB itu akan dinaikkan. Realitas tersebut membuat kurs rupiah terus melemah hingga mendekati angka 17.000. Hal ini terlihat bahwa Bank Indonesia tidak berdaya menahan pelemahan rupiah. Kalau dianalisa secara mendalam, rencana kenaikan rasio utang menjadi 50% itu menunjukkan tim ekonomi pemerintah sedang bingung atau bahasa lainnya panik untuk bisa membiayai atau memenuhi janji kampanye Presiden terkait program makan bergizi gratis. Permasalahan ekonomi Indonesia semakin parah dengan beban neraca perdagangan yang minus, ditambah beban utang pemerintah yang besar. Mengatasi permasalahan tersebut dengan meningkatkan defisit APBN dan juga menaikkan rasio utang menjadi 50% itu justru malah menjadi bumerang. Kurs rupiah buktinya anjlok ke angka 17.000, mungkin bahkan bisa ke 18.000. Itu bukan sesuatu yang mustahil dengan melihat realita saat ini. Mau bukti lainnya bahwa ekonomi Indonesia dalam bahaya? Pertama, angka pertumbuhan kredit di bulan Februari 2025 itu menurun menjadi 11,28%. Angka ini lebih rendah jika dibandingkan dengan bulan Januari 2025 yang tumbuh sebesar 11,83% secara year on year. Berdasarkan jenis penggunaannya, mayoritas pembiayaan yang mengalami penurunan adalah untuk rumah tangga. Untuk kredit multiguna atau KMG, dari 39,3% di Januari, turun menjadi 37,7% di Februari. Penurunan 2% itu gede banget loh ya. Jangan dilihat angkanya, tapi dampaknya itu sangat luar biasa. Kemudian pada kredit kendaraan bermotor juga mengalami penurunan. Begitu juga pada kredit peralatan rumah tangga yang turun menjadi 12% dari sebelumnya 12,9%. Bukti kedua, suku bunga acuan tinggi. Suku bunga acuan yang tinggi ini akan berdampak pada kredit yang berpotensi akan semakin mahalnya biaya pinjaman. Jika bunga kredit terus merangkak naik,
maka masyarakat cenderung tidak mau mengambil kredit, entah itu secara perorangan maupun korporasi untuk ekspansi bisnis. Hasilnya ya pertumbuhan ekonomi dapat terganggu. Bukti ketiga, harga bahan pokok atau bahan pangan tinggi. Tahu nggak sih kalau harga beras itu terpantau terus melonjak, bahkan beras premium itu sempat menyentuh angka Rp16.500 per kilogram, dan harga beras medium itu sempat menembus angka di Rp14.500 per kilogram. Bukti keempat, rasio non-performing financing atau NPF itu naik. Rasio pembiayaan bermasalah atau non-performing financing atau disingkat NPF dari industri multifinance itu merangkak naik pada tahun ini. Hal tersebut diikuti pula oleh melambatnya pertumbuhan pembiayaan dan diikuti pula oleh melambatnya pertumbuhan piutang, terutama untuk sektor otomotif. Selain menurunnya daya beli, perusahaan pembiayaan juga tengah berhadapan dengan kondisi sulit untuk mencari debitur yang berkualitas. Menurut kami, kondisi di ataslah salah satu pendorong melemahnya IHSG minggu lalu, yaitu tanggal 18 Maret 2025, yang anjlok hingga 6,11%. Penyebab anjloknya IHSG bukan karena isu Sri Mulyani mau mundur, itu sih menurut kami terlalu menyederhanakan masalah. Dan lagi pula apa sih perannya dia bisa sampai bikin bursa gempa gitu? Kan nggak ada juga. Malah sepertinya dia adalah bagian dari masalah. Buktinya setelah beliau mengklarifikasi soal isu tersebut, IHSG masih saja melanjutkan penurunannya bahkan hingga tanggal 24 Maret 2025. Selain permasalahan dalam negeri, kita juga dihadapkan permasalahan secara global. Ada 6 tantangan besar yang harus dihadapi dunia ke depan, seperti suku bunga yang tinggi, perang dagang antar negara besar, gejolak harga komoditas, ketegangan geopolitik, mulai menuanya populasi dunia, hingga buruknya dampak perubahan iklim. Melihat kondisi yang kami paparkan di atas, di mana kita berada? Mau kemana sih ekonomi Indonesia ini akan dibawa? Pertanyaan yang harus dijawab oleh para pemerintah dan para wakil rakyat yang kita berikan mandat untuk mengelola negeri ini. Terima kasih telah menyimak pembahasan kami pada video kali ini. Paparan ini adalah opini pribadi berdasarkan data yang ada. Semoga bermanfaat dan mencerahkan. Silahkan share video ini dan subscribe channel ini agar makin banyak orang yang tercerahkan dan sadar akan kondisi yang sebenarnya terjadi saat ini untuk menyusun strategi sebagai jalan keluar. Semoga Allah melindungi kita semua dan melindungi negeri kita tercinta Indonesia. Terima kasih dan sampai bertemu di video kami lainnya.